Pria itu tanpa sengaja melihat. Istrinya masuk ke dalam mobil pria asing. Dia hanya bisa terpaku di tempat. Kenangan masa lalu mereka berdua pun muncul satu persatu. Namun dia tidak tahu bahwa istrinya sudah tak sanggup menanggung tekanan. Dan memilih mengakhiri hidup dengan melompat dari gedung. Saat gadis itu kembali membuka mata, dia terkejut menemukan dirinya telah kembali ke 3 tahun lalu. Diberi kesempatan hidup kedua. Dia bersumpah tidak akan menjadi wanita bodoh lagi. Lalu langsung mengeluarkan black card milik suaminya. Dan tiba-tiba terlintas ide di kepalanya. Di sisi lain, pria itu menerima notifikasi belanja dari black card-nya. Awal mulanya dia tak terlalu peduli. Karena jumlahnya kecil. Tapi tak lama, muncul transaksi besar berikutnya. Dia pun mulai panik, dan segera menelepon sang istri. Namun ternyata dia sudah diblokir. Sementara itu, gadis tersebut telah membeli satu gedung pusat pelatihan tinju, dengan niat memperkuat diri dan menyewa pengawal pribadi. Karena di kehidupan lalu, dia sadar sebagai wanita lemah dirinya terlalu mudah disakiti. Pria itu mengikuti jejak transaksi, hingga sampai ke gym tempat sang istri berada. Melihat sang istri dikelilingi pria-pria kekar, dia langsung marah besar. Merasa istrinya bukan hanya menghamburkan uangnya, tapi juga hidup bebas dan tak tahu malu. Dia pikir sang istri akan seperti dulu, menurut dan pulang bersamanya. Tapi tak disangka, istri malah melawan. Bahkan di depan umum tak memberinya muka. Saat pria itu memaksa menariknya pulang, para pengawal segera menghalanginya. Gadis itu merasa uang yang dia keluarkan untuk pengawal sangat sepadan. Pria itu bersikeras, mengaku sebagai suaminya, dan punya hak membawa istrinya pulang. Tapi gadis itu menjawab dingin, kalau dia sekarang adalah single parent, tidak punya suami. Pria itu langsung menuduhnya terlalu berlebihan, dan tetap ingin menyeretnya pulang. Namun sekali lagi dihalangi pengawal. Kali ini, pengawal langsung menghajarnya hingga tumbang. 3 jam kemudian, pria itu baru sadar dan mendapati dirinya tergeletak di tanah. Karena dendam, dia segera membuka ponsel dan memblokir seluruh rekening istri. Namun gadis itu sudah menduganya. Dia tetap tenang, dan melanjutkan latihannya. Sambil menghajar foto wanita licik, yang di kehidupan lalu, menghancurkan hidupnya. Wanita itu tak hanya merebut suaminya, tapi juga bersekongkol dengan ayah mertuanya, untuk mengambil alih perusahaan peninggalan ibunya, bahkan mengganti nama dan kepemilikannya. Gadis itu bersumpah, kali ini tidak akan membiarkan itu terulang. Keesokan paginya, saat dia sedang santai minum kopi, pria itu datang lagi dan melempar setumpuk foto ke meja, menuduh dia menggunakan pekerjaan untuk menggoda klien, bahkan menyindir. Kalau dia masih menyandang status istri, jangan mempermalukan perusahaan. Gadis itu menatapnya dingin, mengatakan dia hanyalah sekretaris kecil, dan tak pernah mengklaim sebagai nyonya besar. Pria itu mengira dia sedang minta pengakuan resmi, tapi jawaban gadis itu malah mengejutkan. Dia bilang tujuannya memang untuk menggoda pria yang dia sukai. Belum sempat pria itu membalas, wanita licik datang dan menggandeng lengannya, berpura-pura menjadi penengah, lalu menyuruh gadis itu meminta maaf. Gadis itu hanya tertawa dingin, langsung membalas, kalau mereka berdua juga punya hubungan gelap. Harusnya malah mereka yang minta maaf padanya. Pria itu marah besar, bersikeras bahwa dia dan wanita licik tidak punya apa-apa, dan mengancam akan memecat gadis itu. Tapi gadis itu hanya menjawab santai, jangan lupa bayar kompensasi pemutusan kerja. Lalu berbalik dan pergi. Pria itu gigit jari. Wanita licik cepat-cepat menjelek-jelekan gadis itu, mengatakan dia sudah terbiasa sombong, dan pasti sekarang sudah punya pria baru. Kemudian dia berpura-pura manis, dan bilang kalau ayahnya sedang mempertimbangkan mengangkatnya jadi general manager, dan berharap dukungan dari pria itu. Pria itu pun menyetujuinya setelah berpikir sejenak, dan bahkan mengusulkan kerjasama. Malam berikutnya di acara jamuan perusahaan, semua tamu sudah lebih dulu memberi selamat pada wanita licik atas promosi barunya. Dia pun sibuk membalas pujian sambil tertawa senang.